Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, siang hari ini kita kembali bersama-sama boleh beribadah secara online. Semua karena kasih Tuhan, semua tentu saja karena kemurahan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Siang hari ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu dalam lembah kekelaman. Mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Pasti semua sudah tahu ayat ini. Mari kita bersama-sama boleh membacanya dengan iman percaya kita. Judul perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Pasal yang sudah sangat terkenal, ayat yang hanya terdiri dari 6 ayat, tapi begitu digemari hampir oleh semua orang Kristen, mulai dari anak sekolah minggu sampai lansia pasti tahu dan mengenal ayat ini. Begitu banyak orang menggemari ayat ini. Kenapa bisa begitu? Karena memang pasal ini demikian indah, menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang penuh kasih, bagaimana Tuhan yang penuh dengan kebaikan, kebajikan, dan Dia dilukiskan dengan gambaran seorang gembala, dan kita adalah domba-dombanya. Bagaimana hubungan yang sedemikian indah itu terjalin. Bagaimana gembala kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang agung, akan membawa kita pada padang rumput yang hijau, pada air yang tenang, yang akan menyegarkan jiwa kita. Amin. Itulah janji firman Tuhan. Sehingga banyak orang demikian kagum dengan ayat ini. Tak terhitung, mungkin banyak sekali lagu yang tercipta dari pasal yang tadi kita baca ini. Ada jaminan pemenuhan kehidupan melalui pasal ini. Ada jaminan Tuhan tentang hidup yang berkelimpahan. Karena pada rumput yang hijau, air yang tenang, itu berbicara tentang berkat, termasuk berkat jasmani. Ada janji Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai domba-dombanya. Amin. Tapi satu hal, saking asiknya kita berada pada rumput yang hijau, pada air yang tenang, saking asiknya kita, kadang-kala kita suka lupa dengan satu hal, yaitu bahwa kehidupan ini tidak selalu berada dalam rumput yang hijau, dalam padang yang berumput hijau, tidak selalu berada pada air yang tenang. Ada kalanya saudara dan saya berhadapan dengan lembah kekelaman, harus melalui lembah kekelaman tersebut. Banyak orang Kristen yang tidak siap menghadapi hal ini. Mereka berpikir bahwa dengan mengikut Kristus, mereka akan selalu berada di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Mereka akan selalu disegarkan jiwanya. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan lembah kekelaman, mereka harus melalui lembah itu. Maka banyak yang berseru, yang berteriak, mengapa aku ada di tempat seperti ini? Mengapa ini harus terjadi dengan aku? Di mana Tuhan? Mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku sendirian, aku takut saat ini. Mana janjimu Tuhan? Memang bicara lembah kekelaman, itu suatu tempat, suatu kondisi, suatu situasi yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Pada zamannya Raja Daud, lembah kekelaman ada di suatu daerah yang namanya En-Gedi, lembah En-Gedi, yaitu kalau dari Yerusalem menuju Yeriko akan melalui lembah itu. Lembah itu disebut lembah gelap, lembah maut, lembah kelam.
karena jalannya berbelok-belok, suatu lembah yang sangat menurun. Dan ada satu daerah yang kedalamannya 240 meter. Jalan itu 240 meter di atas permukaan tanah, sehingga matahari tidak dapat masuk ke situ. Sehingga keadaannya hampir selalu gelap gulita. Hanya jam 12 siang matahari bisa sedikit masuk dan menerangi jalan itu. Selebihnya gelap. Udah gelap, banyak tikungan berkelok-kelok. Kanan kiri hanya tebing-tebing yang curam. Sehingga ketika melalui jalan itu, ada banyak sekali orang dirampok di situ, orang dicelakai di situ, dijebak oleh musuh di situ, diserang oleh musuh di situ. Karena di balik tikungan yang gelap itu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tidak kelihatan. Atau bisa saja ketika kita melewati lembah itu, tiba-tiba ada serangan dari atas, hujan batu atau hujan panah. Suatu lembah yang sangat riskan, penuh dengan resiko. Maut selalu mengincar kita ketika kita melewati lembah. Itulah lembah kekelaman. Itulah lembah kegelapan. Tapi mau gak mau, kita memang harus melewati jalan itu. Karena di ujung jalan itu, ketika kita sudah melewatinya, kita akan kembali berjumpa dengan padang yang berumput hijau, dengan air yang tenang. Tapi harus melalui lembah kekelaman tersebut. Dalam kehidupan ini, gunung, padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan lembah adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Allah memberikan janji kepada bangsa Israel, akan memberikan suatu tanah perjanjian bagi mereka, maka dikatakan dalam Ulangan 11 ayat yang ke-11, Ulangan 11 ayat yang ke-11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Artinya bukan hanya ada padang rumput yang hijau dalam kehidupan kita, bukan hanya ada air yang tenang, bukan hanya ada gunung-gunung yang subur, yang indah dalam kehidupan kita, tapi juga ada bagian saatnya kita harus masuk, harus melalui lembah kekelaman tersebut. Karena lembah kekelaman adalah bagian dari kehidupan ini. Saya harus jujur mengatakan ini. Saya tidak mau membodohi, membohongi jemaat atau orang-orang yang mendengar khotbah ini. Saya mengajarkan suatu pengajaran yang memang benar apa adanya, bahwa dalam kehidupan ini, selama pengiringan saya kepada Yesus, sudah 10 tahun saya mengiringi Yesus dengan sepenuh hati saya. Tapi harus saya akui, memang kehidupan ini tidak selalu berada dalam padang rumput yang hijau, air yang tenang. Ada masanya, ada kalanya saya harus berhadapan dengan lembah kekelaman, dan saya harus melaluinya. Demikian juga dengan penulis Mazmur 23 ini, yaitu Raja Daud, yang menuliskan pengalaman hidupnya melalui Mazmur 23 ini. Kalau kita lihat ada dua situasi yang terjadi di sini, yaitu pada saat ada di padang gurun, ada di padang yang berumput hijau, di air yang tenang, dan ada satu situasi lagi di mana ada dalam lembah kegelapan. Daud mengerti betul, dia menuliskan ini berdasarkan pengalamannya. Dia pernah berkali-kali melewati lembah tersebut. Ketika menghindari kejaran daripada Saul, bagaimana dengan resiko yang sedemikian besar dia harus melewati lembah tersebut. Berkali-kali dia merasakan bagaimana kelamnya lembah tersebut, gelapnya lembah tersebut. Lalu ketika Daud juga dikejar-kejar oleh Absalom anaknya yang memberontak ingin menjadi raja, bagaimana Daud harus kembali masuk dalam lembah kekelaman tersebut. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari di sini, bagaimana sikap Daud,
bagaimana cara Daud dia melewati lembah kegelapan tersebut. Sehingga ada satu pengalaman yang demikian indah sebagai seorang domba dengan gembala. Amin. Mungkin saat ini pun kita sedang berada dalam lembah kegelapan tersebut, sedang ada dalam masalah yang demikian mencekam kita. Seperti kita tahu, hari-hari terakhir ini sudah 2 bulan kita berhadapan dengan wabah, yaitu COVID-19 ini. Dampaknya sudah semakin terasa ke sini. Bagaimana pengaruh besarnya ke ekonomi, ke psikologi seseorang. Diam terus di tempat, tidak bisa usaha, tidak bisa melakukan ini. Dampaknya semakin terasa dan begitu banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang tidak kuat lagi untuk menggaji karyawannya, untuk menjalankan operasional. Ekonomi, rumah tangga, ketakutan sakit penyakit, semuanya bercampur aduk. Ada banyak orang percaya saat ini yang berada dalam lembah kegelapan. Tapi mari siang hari ini saudara dan saya mau belajar bagaimana kita bisa mengatasi lembah kegelapan tersebut, bagaimana kita bisa melewati lembah kegelapan tersebut seperti Daud melewatinya, dan kita punya pengalaman yang indah pada akhirnya. Karena yakinlah yang dijanjikan Tuhan bahwa setelah melalui lembah kegelapan ini, kita pasti akan kembali berjumpa dengan padang yang berbukit hijau, dengan air yang tenang. Jiwa kita akan disegarkan kembali. Amin. Ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Mari kita perhatikan hal yang pertama, yaitu ayat yang keempat dari Mazmur 23 ini. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kalau saudara pegang bolpen atau pegang stabilo, saudara bisa kasih tanda kata-kata aku berjalan dan Engkau besertaku. Kasih garis, kasih tanda. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saya sering membawa anjing saya untuk berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan. Ada beberapa lokasi, beberapa rumah yang memelihara anjing yang besar, anjing yang menyeramkan, dan ditaruh di dalam pekarangan rumahnya. Anjing saya adalah anjing yang kecil. Ketika dia tahu dia harus melewati rumah tersebut bersama saya, dia mulai ketakutan. Dia mulai ekornya masuk ke dalam. Dia mulai badannya menyerempet ke saya, seolah nggak mau lepas. Terus ke kaki saya dia nempel badannya. Suatu ketika saya suruh dia jalan sendiri melewati rumah itu. Ayo jalan. Tapi dia nggak pernah mau. Dia diam. Tapi ketika saya tuntun dia, walaupun ketakutan, awalnya harus diseret. Ayo. Awalnya dia nggak mau gerak juga. Dia takut melewati rumah tersebut karena ada anjing besar yang menyalak-nyalak kepada dia. Tapi ketika dia tahu saya terus berjalan, maka dia mulai mengikuti saya. Dia tempelkan tubuhnya ke kaki saya, dan dengan ekor yang ke belakang karena takut, dia terus berjalan bersama saya melewati rumah tersebut. Setiap kali juga kembali ke tempat yang sama, maka hal itu yang terjadi. Dia mepetkan tubuhnya ke kaki saya, ekornya masuk ke dalam, dan dia terus berjalan. Walaupun dia ketakutan, walaupun dia masih kuat. Daud tidak pernah memilih berhenti. Daud tidak pernah memilih jalan memutar untuk menghindari dia masuk dalam lembah kegelapan. Satu hal, sikap pertama yang harus kita pelajari dari Daud adalah, sekalipun yang tadi dikasih pertama, dikasih tanda aku berjalan, Daud tidak pernah berhenti. Daud tidak pernah menyerah. Dia akan berjalan terus. Karena apa? Sebab Engkau beserta.
Daud tahu, walaupun secara manusia dia takut, dia khawatir, dia merasa tidak mampu melewati jalan itu. Tapi perhatikan, sebab Engkau besertaku. Karena Tuhan dia tahu sebagai gembalanya beserta dia. Dalam keadaan yang masih takut, masih khawatir, tapi dia memberanikan diri berjalan. Inilah yang harus kita teladani. Ini yang harus kita kerjakan. Secara manusia mungkin kita takut menghadapi lembah kekelaman yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Secara manusia kita masih khawatir melihat betapa hebatnya dampak daripada wabah ini. Tapi saya mau katakan satu hal, tetaplah berjalan. Jangan menyerah. Jangan pernah berhenti. Tetaplah berjalan. Karena ada Yesus besertamu. Amin. Karena ada Yesus besertamu. Ada banyak orang yang saat ini memilih berhenti. Ada banyak orang yang merasa nggak mampu lagi, hilang harapan, bahkan ada yang terdorong rasa ingin bunuh diri. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita punya gembala yang luar biasa. Dia akan selalu menyertai kehidupan kita, walaupun ada dalam lembah kekelaman. Jangan pernah berhenti, terus melangkah, karena di sampingmu ada gembala yang luar biasa, yang rela mengorbankan nyawanya sekalipun, agar saudara dan saya melewati lembah tersebut. Ini pengalaman yang indah bersama gembala kita, yaitu Yesus Kristus, untuk tiba kembali kepada yang berumur hijau, menikmati berkat Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, sikap kita saat berada di lembah kekelaman adalah teruslah melangkah, jangan menyerah, jangan takut. Dia Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Hal yang kedua, saudara perhatikan dalam bagian B-nya. Mazmur 23 ayat 4 bagian B-nya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang pertama tadi, teruslah melangkah, karena yakin gembala kita, Allah kita ada bersama kita, beserta kita. Tapi maka keadaannya gelap lembah kekelaman tersebut, seperti yang tadi digambarkan. Kita nggak bisa lihat jauh, kita nggak tahu di tikungan tersebut tiba-tiba musuh muncul, tiba-tiba ada serangan dari atas membinasakan kita. Itulah mungkin situasi-situasi yang sedang kita rasakan saat ini. Tapi bagaimana ke depannya ini masalah? Ini usaha saya gimana? Ini kerjaan saya gimana? Ini ekonomi saya gimana? Anak saya harus sekolah, harus bayar tetap sekolah harus gimana lagi? Ini usaha perlu modal. Ada begitu banyak masalah yang seperti memusuhi kita, menyerang kita. Di balik tikungan kehidupan ini kita tidak pernah tahu lagi apakah saya sanggup. Ada begitu banyak masalah yang menghujam rasanya dari atas, menyerang kita. Di saat kondisi tersebut, ingatlah akan janji firman Tuhan yang luar biasa, yaitu berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Maka yang kedua, ingatlah ada gada dan tongkat gembala kita yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Saudara percaya itu? Gada adalah sejenis senjata terbuat dari kayu. Bentuknya seperti pentungan, atasnya besar, ke bawah mengecil. Gada ini dipergunakan gembala ketika ada musuh yang mencoba menyerang domba-dombanya. Ada musuh yang mencoba untuk mencelakai domba-dombanya, maka dia akan memukul musuh tersebut dengan gada tersebut, atau melemparkan gada tersebut kepada musuhnya.
ketika ada rasanya musuh-musuh yang mulai menyerang dalam kehidupan kita, entah ekonomi, entah sakit penyakit, entah bisnis saudara, pekerjaan saudara, jangan takut. Hal yang pertama, teruslah melangkah. Tapi ada musuh, Pak, jangan takut, karena ada gada Tuhan. Dia akan melemparkan gada itu kepada musuh kita. Dia akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia akan memulihkan kondisi ekonomi kita. Dia akan balik menyerang Tuhan kita dengan gada. Lalu tongkat. Gembala selalu membawa tongkat. Tongkat yang bentuknya adalah kayu dan ujungnya ada melengkungnya, seperti gagak payung. Ketika domba-domba tersebut karena berjalan dalam kegelapan, mungkin saja sekali waktu domba tersebut bisa terperosok masuk ke dalam lubang, masuk ke dalam mungkin jurang. Tapi di saat seperti itu, gembala akan mempergunakan tongkatnya yang berbentuk melengkung seperti, dia akan tarik lagi dombanya, dia akan kaitkan ke leher domba, dia akan tarik kembali dari lubang yang gelap, dari jurang yang dalam. Lalu ujung tongkat yang satunya itu berbahan agak keras, yang satu melengkung, yang satu lagi ujungnya itu dipergunakan untuk membimbing dombanya ketika dombanya karena gelap atau karena dia mungkin mulai bosan dengan berjalan dalam kegelapan, dia mulai mau keluar barisan itu, tapi ada tongkat gembala yang kembali mengarahkannya, membimbingnya kembali kepada jalan yang benar. Amin. Itulah kehidupan saudara dan saya di hadapan Tuhan. Mungkin saja kita karena gelapnya keadaan ini kita salah jalan, kita tidak hati-hati, kita terperosok dalam lubang yang dalam. Jangan menyerah, jangan khawatir, jangan takut. Allah kita, gembala yang luar biasa yang baik, dia akan segera memakai tongkatnya untuk mengangkat kita kembali. Mungkin kita juga pernah salah jalan, kita mencoba berlari daripada Tuhan karena gak kuat menghadapi lembah yang kelam ini, lembah yang gelap ini. Tapi ingatlah, ada tongkat Tuhan yang kembali membimbing kita, kembali mengarahkan kehidupan saudara dan saya untuk berada pada jalan yang benar. Amin. Sebagai penutup firman Tuhan pada siang hari ini, kembali saya katakan bahwa lembah kelam adalah bagian dari kehidupan yang harus kita lewati, yang diizinkan Tuhan. Apakah Tuhan kurang kerjaan? Apakah Tuhan kejam membawa kita kepada lembah kelam? Tentu tidak. Tapi Tuhan ini, kita mendapatkan suatu pengalaman yang indah, berjalan bersamanya, yang akan selalu menjaga, melindungi kita, sehingga melewati lembah kekelaman kita punya pengalaman yang indah bersama Tuhan, dan kita akan kembali tiba di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Jiwa kita akan disegarkan kembali. Amin. Karena kekristenan tanpa pengalaman lembah kelam bukanlah kekristenan yang sebenarnya. Sekali lagi saya katakan, kekristenan tanpa lembah kelam bukanlah kekristenan yang sebenarnya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa, jangan lemah ketika kita ada dalam lembah kekelaman. Percayalah, penyertaan Tuhan yang sempurna, Dia gembala kita yang agung, yang ajaib, selalu ada dalam kehidupan kita. Dia menemani setiap langkah kehidupan kita, walaupun di lembah kekelaman sekalipun. Mungkin ada musuh, mungkin kita pernah melakukan kesalahan, kita salah jalan. Jangan menyerah, jangan takut, sekali lagi saya katakan, jangan khawatir. Karena ada gada Tuhan, karena ada tongkat Tuhan yang akan memukul musuh kita, mengalahkan musuh kita. Karena ada tongkat Tuhan yang akan mengajar kita, mendidik kita, membimbing kita. Untuk kita, itu saudara dan saya, jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi, untuk kita mampu melewati lembah kekelaman tersebut, sehingga ada waktunya Tuhan kembali membawa kita pada padang yang berumput hijau,
pada air yang tenang. Ada jiwa yang disegarkan kembali. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyatakan iman kita dalam lagu ini, bahwa Dia Allah yang setia, Dia Gembala yang baik, Dia Bapa kita yang selalu ada, selalu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Dia tetap Allah yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mensatukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Gembala kami yang agung. Terima kasih Bapa kami yang begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Siang hari ini kami boleh belajar Tuhan. Oh, kami memang tidak selalu ada dalam padang yang berebut hijau, pada air yang tenang. Oh, akan ada waktunya yang Kau izinkan untuk kami masuk dalam lembah kekelaman untuk mengalami Engkau, mengalami Tuhan. Tapi kami saat ini berkeyakinan, kami saat ini mau mengambil sikap kami, bahwa kami tidak akan pernah menyerah, kami tidak takut, kami tidak khawatir lagi Tuhan. Seperti janji firman-Mu, bahwa Kau Allah yang selalu menyertai kami. Kami akan terus berjalan, kami tidak akan pernah berhenti, karena Engkau Allah yang berjalan bersama kami. Terima kasih Yesus. Juga ada gadamu, ada tongkat-Mu ya Tuhan, yang selalu menjaga kami, meluputkan kami dari serangan musuh ya Tuhan, dan membimbing kami kembali, menyelamatkan kami kembali ketika kami salah jalan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan kehidupan jemaat-jemaat di GSP di Philadelphia Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati gembala kami, Bapak Ibu gembala kami. Kau memberkati para penatua, diaken-diakonos dan seluruh jemaat, dari mulai yang paling muda sampai yang paling tua sekalipun, semuanya dalam pimpinan perlindungan-Mu Tuhan. Hari-hari ini mungkin bukan hari-hari yang mudah bagi kami Tuhan, tapi kami mau berjalan terus bersama-Mu Tuhan. So kami yakin percaya ada penyertaan-Mu, ada pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati dalam setiap aktivitas kami seminggu ke depan, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, dalam setiap studi yang kami lakukan, dalam setiap perjalanan hidup kami,
apapun yang kami perbuat, Kau yang menyertai, membimbing dan membuatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan kemurahan-Mu, Kau mengampuni salah dosa bangsa ini Tuhan. Dan Kau kembali memulihkan yang sempurna ya Tuhan. Dan Kau kembali memulihkan keadaan bangsa ini, melenyapkan wabah COVID ini ya Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Jika kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa, kami dapat kembali beribadah bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kamu terima berkat daripada Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Supaya bersama-bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.